Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jovita Aulia Drotonasha dengan NIM 230512040032. Di video kali ini, saya akan melakukan simulasi subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Jadi prinsip utama subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Lalu, kenapa memerlukan subnetting? Jadi, kita memerlukan subnetting untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Selanjutnya ada tujuan subnetting. Yang pertama, mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10, tersisa 244 alamat yang tidak terpakai. Seperti itu. Lalu selanjutnya, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi fisik jaringan. Yang terakhir ada meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Dan dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu di lab 1 dengan IP 192.168.1.0/26 dan lab 2 192.168.1.64/26. Ini gambarannya, jadi /26 itu ada 4 subnet. Berhubung kita menggunakan dua lab saja, maka yang dipakai itu adalah lab 1 yang RT pertama dari 0 sampai 63 dan lab 2 yang RT kedua dari 64 sampai 127. Dan dua subnet tersebut akan disambungkan pada satu router seperti ini. Bisa dilihat, lab 1 ada 3 PC, PC1, PC2, dan PC3. Di lab 2 juga ada 3 PC, PC4, PC5, dan PC6. Dan dua lab tersebut dihubungkan melalui satu router, di mana router yang menyambung dengan switch di lab 1, gateway-nya adalah 62, sedangkan yang menyambung dengan switch di lab 2, gateway-nya adalah 126. Lalu untuk PC-PC yang ada, kita isi IP address dan subnet masknya. Namun untuk gateway tidak semuanya diisi, hanya beberapa saja, seperti PC1, 2, dan 4. Dan yang lain gateway-nya tidak diisi. Ini nanti akan berpengaruh dalam pengiriman lintas subnet. Sekarang langsung kita simulasikan saja. Di sini saya sudah membuat jaringannya seperti ini, dengan lab 1 berisi PC1, yang berisi IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.1.62. Jadi 62-nya ini mengarah ke router ya. Lalu PC2 berisi IP address 192.168.1.2. Subnet masknya sama 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.1.62. Ini juga mengarah ke router. Selanjutnya PC yang ketiga berisi IP address 192.168.1.3. Lalu subnet masknya sama 255.255.255.192, tapi untuk PC3 ini tidak ada gateway-nya. Lalu untuk lab 2, PC4 berisi IP address 192.168.1.65. Karena 64 adalah IP network, jadi nggak boleh dipakai ya. Lalu untuk subnet masknya sama, dan gateway-nya 192.168.1.126. 126 ini yang menuju ke router yang menyambung ke switch lab 2. Untuk PC5 berisi IP address 192.168.166. Lalu subnet masknya sama, gateway-nya biarkan kosong, jadi nggak perlu diisi.
Dan untuk PC 6 berisi IP address 192.168.1.67. Lalu subnet masknya 255, 255, 255, 192 sama ya. Dan gateway-nya juga tidak diisi. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk menyeting router. Di router ini switch lab 1 terhubung dengan fast ethernet 0. Kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.62 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255, 255, 255, 192, dan switch lab 2 terhubung dengan fast ethernet 1. IP address-nya diisi 192.168.1.126 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.192. Dan yang paling penting, on-kan interface-nya dengan mengklik on di fast ethernet 0 maupun 1. Setelah semua setting IP address selesai, kita pindah ke mode simulasi. Sekarang edit filter list ke IPv4 IGMP. Lalu kirim simple PDU dari PC1 ke PC3. Lalu klik tombol next untuk mengcapture prosesnya. Oke, berjalan, dikirim ke switch, lalu ke PC3. Perlu diketahui PC1 dan PC3 itu satu area, jadi tidak perlu dikirim ke router terlebih dahulu. Dan nggak ada masalah ketika PC1 ada gateway, sedangkan PC3 nggak ada gateway, karena mereka hanya satu area, jadi nggak butuh router. Selanjutnya kita mengirim simple PDU dari PC1 ke PC4. Berhubung ini subnetnya berbeda, jadi harus nyebrang melewati router. Dan pastikan sudah dalam mode ICMP. Lalu sekarang klik next. Nah, PC1 ini akan mencari IP address PC4 dengan dilempar ke switch. Switch lab 1 tidak menemukan IP address PC4, maka dari switch ini akan dilempar ke router. Setelah sampai di router akan mencari keberadaan IP address PC4 yang ternyata ada di lab 2. Maka akan dilempar lagi ke switch lab 2. Nah, oleh switch akan dilempar ke PC4. Setelah sampai di PC4 akan dikembalikan ke PC1. Perlu diingat, komunikasi itu harus dua arah. Kenapa PC4 bisa mengembalikan? Karena PC4 punya gateway, yaitu gateway 126 yang tadi, maka bisa dikembalikan lagi lewat router ke PC1, sehingga komunikasinya menjadi lebih sempurna. Selesai, kita hapus dulu. Sekarang kita akan kirim simple PDU-nya dari PC2 ke PC5. Ini juga nyebrang ya. Sama seperti yang tadi, dia akan cari IP address dari PC5 di switch. Karena tidak ada, paketnya menuju ke router dan ternyata IP yang dimaksud ada di lab 2. Maka dari router tersebut akan dilempar ke switch lab 2, lalu dikirim ke PC5. Tapi setelah paketnya sampai di PC5, berhubung PC5 tidak mempunyai gateway, otomatis dia tidak bisa mengembalikan ke PC2 dan komunikasinya menjadi tidak sempurna. Kita hapus lagi. Dan yang terakhir, sekarang kita kirim dari PC3 ke PC6. Ini nyebrang juga ya. Bisa dilihat, dari awal proses saja sudah tidak bisa berjalan dengan baik. PC3 tidak bisa mengirim paket ke PC6 karena PC3 tidak mempunyai gateway, sehingga paketnya tidak terkirim dan komunikasinya menjadi sangat tidak sempurna. Setelah itu, sekarang kita ubah ke mode real time. Kita akan melakukan tracing. Tracing pertama kita mulai dari PC1 ke PC3. Kita ke command prompt, lalu ketik tracer spasi IP address PC3 yaitu 192.168.1.3. Langsung ketemu. Ya, ini ada riwayat pengiriman dari PC1. Terus selanjutnya dari PC1 ke PC4. Langsung aja kita ketik tracer spasi IP address-nya PC4 yaitu 192.168.1.65. Nah, ini rute dari pengiriman paketnya tadi. Router dulu yang 62 ini, baru ke tujuannya yaitu yang 65. Lalu sekarang kita tracing PC2 ke PC5. Kita ke PC2 dulu, ke command prompt,
ketik tracer spasi IP address PC 5 192.168.1.66. Nah, ini paketnya dikirim ke gateway dulu, yang 62 ini, tapi dia tidak menemukan tujuannya karena PC 5 tidak ada gateway-nya, jadi request timeout, kayak nggak ditemukan gitu. Terus yang terakhir kita tracing dari PC 3 ke PC 6. Kita ke PC 3, buka command prompt, ketik tracer spasi IP address PC 6 yaitu 192.168.1.67. Nah, sudah jelas sekali ya. Sejak awal sudah request timeout karena memang PC 3 ini tidak punya gateway. Seperti itu. Itulah sekilas simulasi subnetting yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.